kita pada ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Minggu kemarin kita udah cerita mengenai akta otentik dan akta bawah tangan. Sekarang ibu mau ngulang kembali nih, masih ada yang masih ingat apa itu akta otentik? Saya Bu, otentik yang mana diatur di dalam pasal 1468 itu menjelaskan bahwa akta otentik itu akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang dibuat di depan penjabat berwenang dan memiliki kekuatan yang mengikat. Oke. Kalau akta bawah tangan? Oke, berarti masih ingat ya. Oke. Untuk perkuliahan minggu ini kita masuk ke sistematika akta. Di dalam sistematika akta itu ada 3. Ada kepala akta, ada isi akta, dan ada akhir akta atau penutup. Sekarang kita mau bahas mengenai kepala akta. Kepala akta itu sendiri. Ada yang tahu nggak apa sih kepala akta? Saya, kepala itu awalan akta itu biasanya memuat nomor dan judul dari akta yang akan dibuat. Oke. Ada yang lain? Saya Bu, Iya, Reva? menurut saya kepala akta itu inti dari isi akta. Oke, ini dari isi akta. Oke, tadi udah ada yang jawab. Kepala akta adalah ada nomor, ada judul, ada juga yang bilang kepala akta meliputi inti dari isi akta tersebut. Nah, kalau misalnya ada judul, kira-kira bagaimana kita menentukan judul suatu akta? Ada yang tahu? Saya Bu. Iya, sorry. Ya. Menurut saya Bu, dengan menelaah permasalahan ataupun mendengarkan para penghadap yang membuat suatu fakta, lalu mendeskripsikan inti dari perjanjian yang ingin mereka lakukan. Kita masuk ke soal cerita di nomor 3 aja fokusnya ya. Boleh dibaca dari Tuan Aldi yang beristrikan Nyonya Surti bermaksud menjual rumah dan tanah atas namanya kepada Tuan Jono. Objek jual beli sebidang tanah hak milik nomor 8, Medan luas 400 meter. Berikut sebuah bangunan rumah tinggal terletak di Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, setempat dikenal sebagai Jalan Setiabudi nomor 88. Cara pembayaran, harga jual beli 2 miliar, diangsur sebagai berikut. Yang pertama, 1 miliar dibayar pada saat penandatanganan akta ini. Sisanya 1 miliar dibayar 1 bulan setelah tanda-tanganan akta tersebut diikuti dengan penandatanganan akta jual beli di hadapan PPAT. Sanksi apabila terlambat membayar harus dimuat di dalam akta. Buatlah contoh akta perjanjian jual beli berdasarkan cerita tersebut. Rincian identitas para pihak silakan dibuat sendiri. kasus yang ada di sini. Kira-kira nih judul akta yang pas untuk kasus ini apa ya? Ada yang tahu? Ada yang mau kasih pendapat? Saya Bu, Iya. kalau menurut saya Bu, judulnya itu akta jual beli Bu. Akta jual beli. Oke, ada yang lain? Kan istrinya lagi di luar kota dan itu kan merupakan harta bersama. Jadi harus ada tanda tangan kedua belah pihak. Oke, ada yang lain? Menurut saya bisa aja sih, kan disebutkan disebutkan nama aktanya dibuat jadi perjanjian akta jual beli. Jadi istrinya nanti disuruh membuat surat kuasa agar bisa nanti di akta perjanjian jual belinya ditandatangani gitu. Oke. Kira judul apa yang tepat ya? Sebaiknya.
jika istrinya berada di luar kota. Tadi temannya ada cerita kalau di luar kota nggak bisa dibuat Bu, karena harta itu adalah harta dalam perkawinan. Jika tidak ada persetujuan istri, maka perjanjian jual beli tidak dapat dilakukan. Kira-kira yang tepat apa ya? Akta yang dibuat itu akta yang persetujuan untuk dikuasakan. Lalu Kita bikin akta penyerahan kuasa dulu Bu, setelah itu baru kita bikin akta jual belinya Bu. Oke, jadi benar ya. Jadi sebaiknya kita buat akta persetujuan dan kuasa dari si istri kepada si suami, lalu baru bisa dibuat akta jual beli. Jadi kesimpulannya, untuk menelaah judul dari suatu akta, kita harus membaca apa sih inti dari permasalahan yang akan mereka buat di dalam suatu akta tersebut. Oke ya, tadi udah benar, berarti di case yang nomor 3 ini kita harus buat yang pertama adalah surat persetujuan dan kuasa, baru akta jual belinya. Oke, kita harus fokus ke si kepala akta untuk minggu ini, dimana ada ada judul, lalu ada nomor akta. Oke, sebelum menutup perkuliahan pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu ingin bertanya. Tadi kan Ibu ada ngejelasin di kepala akta itu harus ada nomor akta. Nah, yang mau saya tanyakan itu bagaimana ketentuan dalam cara penomoran akta tersebut? Dalam akta notaris, penomoran itu dimulai dari 01 setiap bulannya, bukan setiap tahunnya. Jadi mulai 01 hingga akhir bulan. Nanti bulan berikutnya dimulai lagi dari nomor 01 untuk akta notaris. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya. apa bedanya kepala akta di bawah tangan dengan akta otentik Bu? Tangan dengan kepala akta otentik itu kalau untuk otentik udah ada aturan bakunya, sedangkan untuk kepala akta bawah tangan itu tidak ada aturan baku. Terserah para pihak memakai ada judul atau nomor ataupun hanya judul saja. Itu mungkin. Ada lagi? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita tutup perkuliahan kita pada hari ini. Oke, kita absen dulu ya. Mutia, Gusti, Maria, Amayani, Dava, Saya Bu. Ori, Nggak ada Bu. Rafli, Saya Bu. Tirta Arum. Lagi kita tutup perkuliahan kita pada hari ini. Silakan Relator untuk menutup. Marilah kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan membacakan doa penutup majelis. Berdoa dimulai. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.